Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai pembelajaran tentang kontrak konstruksi. Kontrak itu dibagi berdasarkan, yang pertama itu berdasarkan aspek perhitungan biaya. Disebut dengan kontrak fixed lump sum price. Jadi kontrak lump sum itu merupakan sebuah kontrak jasa konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. Jadi, lump sum ini adalah, kalau kita menyebutnya itu biasanya seperti harga borongan, ya, disebut dengan lump sum. Jadi, borongannya berapa? Jadi dia mempunyai harga yang pasti dan tetap. Dan resiko yang ada itu, yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan itu ditanggung oleh penyedia jasa. Nah, jadi borongan itu semua resikonya itu ditanggung oleh penyedia jasa. Dalam hal ini penyedia jasanya yaitu kontraktor. Sepanjang gambar dan spesifikasi tidak berubah. Nah, kalau gambar dan spesifikasi berubah, maka akan terjadi pekerjaan tambah dan kurang. Dan untuk lump sum ini tidak diukur volumenya, tetapi sudah merupakan borongan pekerjaan. Jadi volumenya tidak diukur. Hanya kesepakatan berdasarkan gambar yang ada, kemudian apabila terjadi perbedaan sedikit dalam volume, maka volume totalnya tidak dihitung atau tidak diukur ulang. Jadi lump sum ini seperti borongan, dia mengikat pada total biaya. Kemudian ketepatan pencapaian keseluruhan komponen sesuai kontrak terkait item pekerjaan. Jadi item pekerjaannya apa yang dalam kontraknya itu tadi nanti tercantum bahwa kontrak lump sum ini, atau kalau kita menyebutnya kontrak borongan, itu ada pekerjaan apa saja yang tercantum dalam kontraknya. Kemudian harga satuan pekerjaan atau HSP itu juga menjadi ukuran mutlak serta volumenya. Jadi volumenya itu nanti merupakan borongan yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi HSP dan volumenya itu menjadi menjadi ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Tetapi ketika ada perbedaan sedikit dalam pelaksanaannya atau perbedaan yang tidak terlalu signifikan, maka dia tidak diukur ulang atau volumenya tidak diukur atau dihitung kembali. Jadi dalam kontrak lump sum ini tidak mengenal adanya perubahan kontrak selama gambarnya itu tidak berubah, ya, dan spesifikasinya juga tidak berubah. Untuk itu dalam kontrak lump sum, kebutuhan barang atau jasa harus diperhitungkan dengan detail dan setepat mungkin, ya. Jadi item pekerjaan apa saja yang ada dalam kontrak itu semua juga harus diperhitungkan dengan tepat dan detail supaya pihak penyedia jasa tidak mengalami kerugian, karena dia yang akan menanggung resiko dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian kontrak lump sum ini lebih tepat untuk pekerjaan yang sifatnya sederhana, atau kalau misalkan dia pekerjaannya itu kompleks, misalkan dia dibagi menjadi pekerjaan yang lebih kecil lagi atau disubkan lagi, dan disubkan yang lebih kecil itu bisa dibuat kontrak lump sum karena dia sudah dibagi-bagi menjadi pekerjaan yang lebih kecil. Kemudian volumenya mudah diperhitungkan, baik dalam ketepatan kualitasnya, kemudian kuantitasnya, waktu, lokasi, juga harga atau biayanya. Jadi dalam kontrak lump sum ini
HSP-nya dan volumenya itu adalah tetap, tidak berubah-ubah meskipun pada pelaksanaannya nanti ada perubahan yang tidak terlalu signifikan ya, sesuai dengan gambarnya. Jadi dia mengikat pada total biaya ya, seperti kita mengenal pekerjaan borongan. Jadi kontrak lump sum ini merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dan dia itu nanti akan ditetapkan dalam kontraknya. Jadi dalam kontrak itu sudah dijelaskan harganya yang sudah pasti tadi, kemudian tadi item pekerjaannya sudah jelas, baik dia harga satuan dan volumenya juga sudah ditetapkan ya. Kemudian resiko sepenuhnya itu ditanggung oleh penyedia barang atau jasa, dalam hal ini misalkan pekerjaan konstruksi adalah kontraktor. Dan untuk kontrak lump sum ini pembayarannya biasanya dibayar berdasarkan termin ya. Jadi termin itu adalah pembayaran yang disesuaikan dengan tahapan produk atau keluaran, yang disesuaikan juga dengan kesepakatan dalam kontrak. Misalkan pekerjaan ketika sudah selesai pondasi, maka dia bisa dikeluarkan misalkan 30% dan seterusnya. Nah, ini ditentukan juga dalam kontrak. Kemudian sifat pekerjaannya itu berorientasi pada output base. Kita mengenal ya, borongan itu berdasarkan output base. Jadi dia sudah sampai mana itu ya dia dilihat dari outputnya saja ya, output base-nya. Jadi ketika karena tadi ya, karena ini kontrak lump sum biasanya pada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya sederhana atau hanya bagian kecil ya, maka kita juga harus mengetahui, atau sebagai owner biasanya harus mengetahui keahlian atau pengalaman dari subkon tersebut atau kontraktor yang dia dengan ownernya mengeluarkan kontrak lump sum tersebut. Jadi maka ketika dia melihat bahwa kinerja atau hasil kualitas dari pekerjaan subkon tersebut misalkan bagus, maka dia akan memberikan pekerjaan tersebut. Jadi dilihat dari outputnya, output base-nya, bukan dari berapa banyak pekerjanya misalkan, tidak dilihat dari seperti itu, tetapi dari hasilnya. Misalkan sudah selesai pondasi seperti itu, maka dia termin misalkan dikeluarkan dalam kontrak tersebut. Dan untuk total harga penawaran biasanya bersifat mengikat, karena total tadi tetap, total biayanya adalah tetap, dan tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah atau kurang. Nah, ini yang kontrak lump sum murni ya. Tetapi ketika ada kontrak yang ditentukan atau kesepakatan sebelumnya, maka bisa dilakukan sebenarnya ada pekerjaan tambah kurang. Tetapi dia tidak dimasukkan sebelumnya. Nah, jadi tetapi bisa ditambahkan sebenarnya dalam kontrak tersebut pekerjaan tambah kurang. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu kontrak unit price. Kontrak unit price ini adalah harganya berdasarkan unit, jadi berdasarkan jumlahnya atau volumenya ya. Kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam waktu tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang volume pekerjaannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan penyedia jasa. Dalam hal ini volume harus diukur ulang. Nah, ini beda dengan yang lump sum tadi. Kalau yang lump sum itu harga satuan dan volumenya udah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, kalau unit price ini
harga HSP-nya atau harga satuan pekerjaannya itu dan spesifikasi yang diharapkan itu sudah ditentukan, tetapi volumenya itu belum tentu atau volumenya itu harus diukur setelah pekerjaan benar-benar dilaksanakan. Jadi kalau misalkan tadi contoh yang lamsam itu misalkan berdasarkan biaya yang ada itu pasti, tetapi kalau unit price ini yang pasti itu hanya HSP dan spesifikasi teknis. Tapi volumenya nanti harus dihitung ulang. Jadi dia menerima pembayaran atas volume yang telah dikerjakan. Benar-benar volumenya itu berapa. Nah, itu harus diukur ulang. Nah, ini yang dinamakan dengan unit price. Unit price ini juga dinamakan kontrak harga satuan. Jadi tadi mengikat pada harga satuan ya, kemudian spesifikasi dan item pekerjaannya, maka dengan sendirinya total biaya dan volume tidak mengikat dan bersifat perkiraan. Jadi dalam kontraknya belum mengikat ya, misalkan dalam kontraknya perkiraannya misalkan nanti 1 miliar, ternyata ketika volumenya dihitung ulang atau diukur ulang ternyata lebih dari 1 miliar. Nah, ini yang volumenya tadi total biayanya itu tidak mengikat. Jadi tidak seperti yang lamsam. Volumenya mengikat sehingga resiko ditanggung oleh pihak penyedia jasa yang lamsam ya. Tetapi yang harga satuan ini pihak penyedia jasa tidak benar-benar tidak menanggung resiko ya. Dalam konsepsi ini kontrak harga satuan harus disadari dapat berubah atau dapat dilakukan perubahan kontrak. Nah, untuk harga satuan atau unit price ini biasanya terjadi pekerjaan tambah atau kurang, namun total biaya sesuai perkiraan awal atau CCO, kontrak change order, ataupun juga pekerjaan tambah atau addendum dengan syarat tidak boleh mengakibatkan penambahan harga kontrak melebihi 10% atau batas ketersediaan anggaran atau pagu. Jadi tetap ada pagunya ya, harus ada tetap ada pagunya. Tadi kan bersifat kira-kira ya pagunya itu misalkan 1 miliar, ternyata tetap ada pagu. Jadi pagu itu adalah harga batas ya. Jadi plafon kalau dalam bahasa proyek itu biasanya disebut dengan harga plafon gitu ya, atau pagu. Jadi harga tertinggi dari harga kontraknya tersebut. Jadi untuk yang harga unit price ini tidak boleh melebihi dari 10% ya dari harga pagunya atau harga tertingginya tersebut. Boleh di bawah itu. Jadi nanti setelah dihitung volumenya biasanya tidak boleh melebihi dari 10% dari perkiraan tersebut. Tetapi tepatnya memang harus diukur ulang volumenya supaya mendapatkan harga yang memang diterima oleh penyedia jasa berdasarkan volumenya. Untuk kontrak harga satuan ini lebih tepat untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dan volumenya sulit diperhitungkan ketepatannya dari sisi kualitas, kuantitas, waktu, lokasi, dan harga atau biayanya. Jadi yang tetap pada item pekerjaannya itu adalah harga satuan, dan yang volume ini berubah, maka totalnya adalah harga satuan yang tetap dikalikan volumenya sehingga menghasilkan biaya yang dikeluarkan pada kontrak unit price atau kontrak harga satuan. Jadi kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut.
harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu. Jadi harga satuannya atau HSP-nya itu pasti dan tetap untuk spesifikasi tertentu. Spesifikasi ini maksudnya spek ya, spek kalau nanti harus menggunakan keramik atau lantai granito misalkan. Nah, itu ditetapkan dulu harga satuannya berapa yang pastinya dan yang tetap mengikat itu tadi ya, harga satuannya, harga satuan pekerjaannya. Kemudian volume atau kuantitasnya itu masih berdasarkan perkiraan pada saat kontrak ditandatangani, tetapi tadi harus ada pagunya. Jadi ketika kontrak itu berlangsung, pemilik itu mempunyai pagu, jadi anggarannya itu tadi misalkan 1 miliar dan ketika ada kelebihan tidak boleh lebih dari 10%, jadi pagunya itu sudah ada terlebih dahulu ya. Kemudian pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa. Jadi pembayarannya itu atau terminnya itu benar-benar dikeluarkan berdasarkan volumenya. Jadi misalkan pondasi tadi setelah ketika akan dibayar maka harus dihitung dulu volumenya berapa pondasi tersebut, maka akan keluar pembayaran termin 1 misalkan ya, dihitung ulang dulu oleh dihitung ulang oleh kedua belah pihak ya. Nah, di sini tadi kan karena dia pekerjaannya biasanya pada pekerjaan kompleks ya. Kemudian dimungkinkan adanya pekerjaan tambah atau kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Dalam kontrak harga satuan atau unit price ini, item pekerjaan ideal harus dicantumkan dalam RAB atau rancangan daftar kuantitas. Jadi tadi item pekerjaan dicantumkan ya dalam RAB-nya ini. Kemudian untuk mengantisipasi kondisi lapangan, dimungkinkan terjadinya optimalisasi output. Maka tidak mengherankan apabila dalam daftar kuantitas ditemukan satu item pekerjaan dalam dokumen pemilihan harga satuannya ada, namun volumenya 0. Nah, ini maksudnya di sini adalah karena dia volumenya belum ada ya, tadi belum diukur, maka ada harga satuannya ada tetapi volumenya nggak ada. Jadi ini karena harus diukur ulang ya. Jadi dalam daftar kuantitasnya atau dalam RAB-nya itu tidak keluar total jumlahnya ya. Bisa dimungkinkan seperti itu. Tetapi tadi biasanya sudah ada gambaran kasar dulu ya, RAB-nya berapa. Untuk itu effort terhadap jenis harga satuan sangat berbeda dengan kontrak lump sum. Jadi ini karena dihitung berdasarkan kuantitasnya, maka akan berbeda dengan lump sum yang dia pasti akan lebih kalau lump sum itu biasanya lebih cepat ya. Nah, kalau yang unit price itu biasanya juga ditentukan oleh karena dia ditentukan oleh volume, jadi dia juga harus berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, ini adalah kontrak berdasarkan aspek perhitungan jasa. Kalau tadi berdasarkan aspek perhitungan biaya, sekarang berdasarkan perhitungan jasa. Dibagi menjadi 2, yaitu biaya tanpa jasa atau cost without fee,
Dan yang kedua, biaya ditambah jasa pasti atau cost plus fee ya. Untuk biaya tanpa jasa ini adalah kontrak di mana penyedia jasanya itu dibayar biaya pekerjaan yang dilaksanakan itu tanpa mendapatkan imbalan jasa. Tentu ini akan menjadi pertanyaan, kok bisa seperti itu? Nah, ini biasanya bentuk kontrak ini terutama untuk pekerjaan yang sifatnya sosial, seperti masjid, pesantren, panti asuhan, dan lain sebagainya. Tetapi meskipun penyedia jasanya itu dibayar berdasarkan biaya pekerjaan tanpa adanya imbalan, maka dia masih bisa memperoleh keuntungan ya dari pekerjaan yang dilaksanakan dengan dia itu melakukan efisiensi ya. Efisiensi dalam hal ini misalkan pemakaian bahannya itu hemat mungkin atau seefisien mungkin. Kemudian juga bisa melakukan percepatan pekerjaan ya dengan menekan biaya yang tak terduga atau overhead ya. Dan juga tetapi dia hematnya ini dimaksudkan tidak mengurangi kualitasnya ya. Nah, ini biasanya untuk pekerjaan yang sifatnya sosial. Kemudian yang kedua biaya ditambah jasa pasti atau cost plus fee. Ini penyedia jasa dibayar seluruh biaya untuk melaksanakan pekerjaan, ditambah jasa yang biasanya dalam bentuk persentase dari biaya, misalkan 10%. Nah, ini adalah jenis kontrak berdasarkan aspek perhitungan jasa. Ada lagi kontrak berdasarkan cara pembayarannya. Berdasarkan cara pembayarannya itu adalah kontrak dibagi menjadi pembayaran bulanan, pembayaran atas prestasi, dan pra-pendanaan penuh dari penyedia jasa atau turnkey kontrak. Nah, untuk jenis kontrak berdasarkan cara pembayaran, yang pertama adalah cara pembayaran bulanan. Nah, ini ditentukan pembayarannya itu setiap bulan ya. Tetapi yang jenis kedua yaitu berdasarkan atas prestasi. Nah, ini didasarkan pada biasanya berapa persentase pekerjaan yang telah dilaksanakan. Nah, biasanya dibagi menjadi termin. Terkadang ada 3 termin atau 4 termin, itu tergantung dari perjanjian. Dan yang terakhir itu adalah pra-pendanaan penuh dari penyedia jasa atau turnkey kontrak. Nah, di sini adalah pendanaan itu sepenuhnya ditanggung sepenuhnya oleh penyedia jasa. Dinamakan turnkey kontrak. Nah, jadi turnkey itu adalah yang dulu pernah juga saya singgung ya dalam pertemuan sebelumnya, bahwa kontrak yang dia itu diserahkan sepenuhnya kepada penyedia jasa, dalam ini kontraktor, diserahkan sepenuhnya untuk dibangun dan didanai sepenuhnya oleh kontraktor, baru kemudian ketika selesai baru dikembalikan kepada owner dan dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini dinamakan dengan turnkey kontrak. Jadi pendanaannya mulai dari awal sampai berakhirnya pekerjaan itu dibiayai terlebih dahulu oleh penyedia jasa. Ya, ini dinamakan turnkey kontrak. Ini berdasarkan aspek cara pembayaran. Nah, ini adalah kontrak berdasarkan aspek pembagian tugas. Ada kontrak konvensional, ada kontrak spesialis. Jadi kontrak konvensional ini dibagi menjadi beberapa, yang seperti dulu itu ya ada konsultan perencananya, kemudian ada kontraktor utamanya, kontraktor, kemudian di sini ada pelelangan seperti biasa, desain sudah selesai oleh konsultan perencana, kemudian ditunjuklah kontraktor, kemudian arsitek atau konsultan perencana ikut mengawasi. Nah, seperti ini adalah bentuk
kontrak konvensional. Kemudian pembagian tugas kontrak spesialis. Nah, ini biasanya dibagi menjadi yang lebih kecil-kecil, subkon gitu ya. Jadi kontrak spesialis ini pada dasarnya merupakan kontrak di mana untuk memperkecil pekerjaan dari yang kompleks menjadi yang kecil-kecil ya, pekerjaan yang lebih sederhana atau lebih kecil, sub gitu ya, subkon. Nah, kemudian yang kontrak rancang bangun ini lebih kepada tahu jadi ya, didesainkan kemudian dikerjakan oleh pihak yang sama, penyedia jasanya yang sama. Nah, jadi kontrak rancang bangun ini atau design build ini sudah seperti, jadi tahu jadi, owner ini tahu jadi bahwa dia dirancangkan oleh penyedia jasa dan dibangun juga oleh penyedia jasanya. Kemudian untuk bentuk kontrak yang lain itu ada kontrak engineering, procurement, and construction atau EPC. Nah, ini digunakan untuk industri minyak, gas bumi, dan petrokimia. Ada juga bentuk kontrak BOT atau BLT, ada BOOT yang macam-macam ya. Ini adalah kontrak konsorsium, di mana kontrak ini contohnya BOT, build, operate, transfer. Jadi dibangunkan, dioperasikan, kemudian ditransfer setelah masa yang panjang ya, masa kontraknya misalkan 20 tahun ya. Nah, setelah penyedia jasanya tadi mengoperasikan bangunan tersebut untuk mendapatkan keuntungan, setelah berapa tahun baru dikembalikan kepada owner misalkan. Nah, itu adalah yang BOT atau BLT atau BOOT, dan banyak bentuk macamnya ya untuk kontrak konsorsium seperti ini. Dan yang terakhir adalah kontrak swakelola atau mandiri, yang kontrak di mana dia dikerjakan sendiri oleh timnya atau oleh tim dalam perusahaannya ya. Jadi ini adalah tadi yang kontrak konvensional, itu ada 3 kontrak yang biasanya sedikitnya ya, ada 3 kontrak, yaitu untuk konsultan perencana, kemudian untuk konsultan pengawas, dan konsultan untuk kontrak untuk penyedia jasa atau kontraktor ya, atau dalam hal ini pelaksana konstruksinya, general kontraktornya. Nah, kalau kontrak spesialis itu tadi lebih dari satu kontrak dengan pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan berdasarkan pekerjaan khusus atau spesialis ya, penyedia jasa bangunan atas, penyedia jasa pekerjaan ME, dan lain-lainnya. Nah, keuntungan untuk spesialis itu mutunya biasanya lebih handal, penghematan waktunya, biaya, dan keleluasaan dan kemudahan untuk mengganti. Jadi karena dia sifatnya banyak kontrak, jadi dia mengganti itu lebih mudah ya, ketimbang dia dilaksanakan oleh satu general kontraktor pada kontrak konvensional. Dan untuk rancang bangun ini yang tahu jadi tadi, yang kita dapat dikatakan dengan sebagai turnkey kontrak tadi. Jadi tahu jadi ya, tidak ada pengawas, tidak memerlukan pengawas. Jadi tidak ada berita acara prestasi pekerjaan. Nah, tapi rancang bangun ataupun turnkey ini dilihat biasanya dari bonaviditas perusahaannya ya. Kemudian EPC ini kurang lebih sama dengan rancang bangun, jadi sudah tahu jadi atau turnkey ya. Tetapi untuk pekerjaan industri minyak, gas bumi, dan petrokimia. Sedangkan yang kontrak BOT di konsorsium ini biasanya untuk pemilik yang mempunyai lahan dan investor yang akan menjadikan lahan menjadi fasilitas. Ini dinamakan kontrak konsorsium ya. Jadi ada pemilik lahan dan investor. Nah, investor ini tadi yang akan membangun dan mengoperasikan selama beberapa tahun yang disetujui bersama, kemudian mengembalikan lagi setelah dioperasikan. Nah, ini ada lagi yang macam-macamnya ya, ada BOT, BOOT, ada
BLT lease atau disewa ya, kemudian ada BTO, jadi macam-macam ini nanti ada macamnya ya. Nah, ini yang mandiri atau swakelola. Jadi ini sesungguhnya bukan sebuah kontrak karena pekerjaannya dilaksanakan sendiri tanpa memborongkannya kepada penyedia jasa. Jadi misalkan instansi pemerintah melaksanakan pekerjaan dengan memperkerjakan sekumpulan orang dalam instansi itu sendiri. Yang memberi perintah, yang mengawasi dan yang mengerjakan adalah orang-orang dari satu instansi yang sama.